Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik yang terhormat Ibu Fikri Zahria Emeraldine selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istiqomatul Abidah dengan nomor induk mahasiswa 040101210009. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Pentingnya Kepedulian Sosial. Nah, pada materi kali ini saya mengambil referensi dari jurnal Fakta, Jurnal Pendidikan Agama Islam dengan judul Internalisasi Praktik Beragama, Kontribusi Madrasah pada Pembentukan Karakter Pemuda. Nah, teman-teman sekalian, siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Setiap menanam kebaikan, jangan balasan yang akan didapatkan. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai hambanya yang senang berbuat baik. Manusia terbaik itu adalah orang yang bermanfaat bagi sesama, ramah, dan juga suka menolong. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan berbuatlah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman sekalian, kita sangat familiar dengan hadis yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, bukan? Atau yang memiliki arti sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, hadis sahih tentang sebaik-baik manusia ini diriwayatkan dari Jabir. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis riwayat Tabrani dan juga Daruqutni. Kemudian tertulis dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Yang artinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, teman-teman, jangan takut memberikan ilmu yang ada pada kita atau yang kita miliki. Maka berbagilah, semakin kita ajarkan orang lain dengan ilmu yang telah kita miliki, maka yakinlah bahwa Allah akan melimpahkan rahmatnya dan kebahagiaan bagi orang yang telah berbuat baik tersebut. Kemudian juga tertulis dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya atau kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, dapat diperumpamakan seperti ini. Nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah berupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Kemudian pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang dikehendaki, dan maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Hal tersebut tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, teman-teman sekalian, maka berbanggalah dapat berbuat baik dengan sesama manusia. Berbuat baik wujud dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis juga disebutkan dari Ibnu Umar bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah, dan amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?"
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim, atau engkau menghilangkan suatu kesulitan, ataupun engkau melunasi hutang, atau menghilangkan kelaparan bagi orang yang lainnya. Lakukanlah setiap kebaikan, jadikan diri kita ini bermanfaat buat orang lain. Yakinlah semua kebaikan yang dilakukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya akan kita dapat, akan kembali kepada kita pribadi. Nah, jangan pelit untuk berbagi. Saat kita mendoakan yang terbaik buat orang lain, sesungguhnya doa itu untuk kita sendiri. Segala puji hanya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberi balasan atas setiap kebaikan. Kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairunas anfa'uhum linas. Nah, dari hadis yang saya sebutkan tadi, penggalan yang paling terkenal adalah lafaz khairunas anfa'uhum linas yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang berarti sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat bagi manusia yang lainnya. Ini berarti kita sebagai manusia sudah seharusnya saling membantu dan menjadikan diri kita ini berguna bagi masyarakat atau manusia yang lainnya. Ini juga berarti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hal baik dan menghindari perbuatan yang tercela, bahkan merugikan orang lain. Jika kita sampai berlaku kurang baik dan bahkan merugikan orang lain, maka jelas akan diancam dosa dan siksa yang cukup berat jika kita tidak segera meminta maaf kepada orang yang merasa dirugikan tersebut. Nah, secara keseluruhan, hadis ini menganjurkan seluruh umat Islam untuk berbuat baik dan ramah kepada sesama manusia, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan yang bisa diambil jika kita tidak berlaku baik kepada sesama manusia. Hal ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan membantu tetangga yang sedang kesusahan dan masih banyak lagi ya tentunya. Selain itu, dengan kita berbuat baik dan ramah, membuat kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Hal tersebut berarti kita menjadi hamba Allah yang disayangi dan juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik pula. Sungguh sangat terpuji akhlak seseorang jika kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini dengan selalu menebarkan kebaikan. Baik teman-teman sekalian, dari semua yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait kepedulian terhadap sosial, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Saya Baik, silahkan. saya ingin bertanya, bagaimana jika seseorang memperlihatkan kebaikannya agar dipuji oleh orang lain? Oke, pertanyaannya bagaimana jika seseorang memperlihatkan kebaikannya agar dipuji orang lain? Nah, dalam agama Islam sendiri dikenal dengan istilah riya. Hal tersebut dikenal dengan istilah riya. Menurut istilah, Imam Al-Ghazali mendefinisikan riya sebagai amal yang dilakukan untuk disaksikan orang lain agar mendapatkan kedudukan dan juga popularitas. Aktivitas riya seperti ini dapat dilakukan dengan amal ibadah maupun non-ibadah. Bahasa sederhananya dari definisi riya adalah jika ada orang yang melihat kemudian dia merasa senang, maka hal tersebut sangat mendorong semangatnya untuk melakukan hal baik. Namun kebalikannya, jika tidak ada yang melihatnya, maka merasa berat untuk melakukannya. Nah, dengan demikian, riya berarti suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya mencari pujian, sanjungan, dan juga popularitas semata. Baik teman-teman, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.